Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai saudara di channel ini, dan doa saya semoga channel ini memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang ketika mataku melihat Tuhan. Sekali lagi, ketika mataku melihat Tuhan, 3 hal yang aku dapatkan. Nah saudara, mungkin saudara berkata, apa itu mata yang melihat Tuhan? Bagaimana mata yang melihat Tuhan? Saudara pernah membaca, dan saya yakin saudara pernah mendengarkan bagaimana peristiwa atau kisah Abraham, yaitu Abraham, ketika dia meninggalkan negerinya menuju tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Kita baca dulu Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka kalau kita baca ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang sangat menarik ketika Abraham di usia 75 tahun. Ya, dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia pergi meninggalkan negeri sanak saudaranya, dia pergi meninggalkan tempat tinggal lahirnya, dan seterusnya kita baca tadi di ayat firman Allah, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik, Abram tidak pernah melihat dengan mata jasmani sebelumnya negeri itu. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat ini, Abraham bertindak, Abraham melakukan firman Allah, dia pergi tinggalkan negeri nenek moyangnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa untuk mempercayai kebenaran firman Allah, sekali lagi, untuk mempercayai kebenaran firman Allah, kita butuh mata rohani. Kita butuh mata rohani seperti Abraham. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mata rohani yang bagaimana? Mata yang melihat Tuhan itu mata yang bagaimana? Saya mau katakan seperti mata Abraham, artinya bukan melihat negeri yang akan ditunjukkan kepadanya, tetapi di sini sekali lagi Abraham memiliki mata rohani, yaitu mata iman. Dia melihat Tuhan, bukan negeri yang akan ditujunya. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mata jasmani, tetapi kekristenan, sekali lagi, kekristenan adalah perjalanan yang membutuhkan mata rohani, perjalanan yang membutuhkan percaya akan apa yang Allah katakan, dan kita harus setia untuk melakukannya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata jasmani itu baik, ya, tetapi kita juga harus melihat dengan mata rohani, yaitu iman kita. Kita harus melihat dan harus percaya pada apa yang Allah katakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya mata iman kita bisa melihat Allah? Apa yang harus terjadi? Apa yang harus menjadi reaksi kita ketika mata iman kita melihat Tuhan? Saya melihat ada 3 hal, ya, cara mata iman kita bisa melihat Allah, yaitu pertama, kita bisa melihat Allah melalui perkataannya. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita bisa melihat Allah karena Allah itu kita percayai. Ya, karena kita melihat Allah, maka kita percaya. Itu yang saya ingin katakan. Yang ketiga, karena kita melihat Allah, maka kita melakukan kebenaran firman-Nya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi contoh yang lain, saudara, ya. Saya memberi contoh yang lain, bagaimana ada seorang bapak yang memiliki seorang anak satu-satunya.
ya, dan anak ini saudara dalam keadaan sakit, dan Alkitab berkata bapak ini telah membawa anak ini kepada murid-murid Tuhan. Kemudian kalau penyakitnya datang, Alkitab berkata anak ini dibanting-banting oleh roh yang membuat anak ini jadi bisu, kemudian mulutnya berbusa, kemudian tubuhnya kejang, dan seterusnya, saudara. Bahkan dikatakan seringkali roh itu menyeret anak ini ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakan dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bapak ini berkata di depan Yesus. Sekali lagi, bapak ini sudah berhadapan dengan Yesus, dan dia berkata di depan Yesus yang adalah juru selamat, Yesus yang adalah tabib yang ajaib. Nah, saudara, kata-kata yang diucapkan bapak ini di depan Yesus, yang pertama, bapak ini berkata, "Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Yang kedua, kata-kata bapak ini di depan Yesus, yang kedua, bapak ini berkata seperti ini, sekali lagi saudara, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bapak ini berkata, sebab itu jika engkau dapat. Bapak ini sudah berhadapan dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya melihat ini sebuah kesalahan yang besar, atau saya ingin berkata, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Bapak ini memakai mata jasmaninya sewaktu ia memohon sesuatu kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kenapa saya ingin berkata sangat menyedihkan? Dan ini juga sering kita alami. Kita sering berhadapan dengan masalah yang besar. Kita berhadapan dengan kesulitan kita. Kita berhadapan dengan kekhawatiran yang kadang-kadang mengikuti kita. Dan saat kita sudah berhadapan dengan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, kita masih melihat masalah kita. Kita masih melihat kesulitan kita lebih besar dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tidak sedikit dari kita akhirnya masih ragu. Bahkan tidak sedikit dari kita akhirnya sangsi kepada kuasa Yesus. Kita akhirnya tidak percaya. Kita tidak memiliki lagi kepercayaan kepada Yesus. Kalau kita baca Alkitab tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bapak ini sudah berhadapan dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Kata-kata seseorang, sekali lagi, kata-kata seseorang akan menunjukkan iman orang itu. Nah, sekali lagi saudara, kata-katamu, kata-kata kita akan menunjukkan kualitas iman kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata, dari perkataan kita, Allah bisa melihat iman kita. Nah, saudara, maka di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus kepada bapak ini. Yesus katakan begini, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, Yesus menjawab bapak ini bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan keyakinanmu? Yesus sendiri berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, saudara, kita sudah melihat bahwa kalau bicara tentang iman, maksud saya, maka Alkitab berkata, firman itu dekat kepadamu. Firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dan Alkitab berkata, itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya ingin berkata seperti ini. Iman adalah ketaatan pada apa yang Allah katakan. Amin. Iman adalah ketaatan pada apa yang Allah katakan. Waktu kita taat dan melakukan apa yang Allah katakan, itulah
iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak melihat negeri itu, tapi Abraham melihat Allah. Tetapi Bapak ini, saudara, dia sudah berhadapan dengan Yesus, tetapi dia masih melihat Yesus dengan mata jasmaninya. Kiranya saat ini, saudara yang menonton channel ini, saudara, mari lihat di depan engkau ada Yesus Kristus, ada tabib yang ajaib, ada juru selamat. Peganglah dia, lihatlah dia dengan mata imanmu, maka engkau pasti selamat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidupmu masih diliputi kekhawatiran, itu bukan mata iman. Jika hidupmu masih melihat dengan mata jasmanimu, sekarang harus saudara rubah. Saudara harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Lihat dia dengan mata imanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bicara di dalam Matius, saya ingin mengajak saudara lihat Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya ingin bacakan saudara ayat ini, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Firman Allah berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini, maka saya melihat ada 3 hal yang saudara akan dapatkan ketika mata kita melihat Tuhan. Apa yang akan saudara dapatkan? Yang pertama, Allah siap memberkati hidupmu. Sewaktu Abraham melihat Tuhan dengan mata imannya, dia diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Allah mengetahui apa yang saudara perlukan. Alkitab berkata seperti ini dalam 1 Korintus 2 ayat 19. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, Allah akan mencukupkan semua keperluanku. Allah akan mencukupkan semua keperluanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, ada 3 hal yang akan saudara dapatkan apabila saudara telah melihat Tuhan, yaitu saudara akan diberkati, keperluan saudara Tuhan tahu, dan yang ketiga, dia akan jawab, dia akan cukupkan keperluanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya, kerjakan secara maksimal apa yang telah Tuhan percayakan kepadamu, dan beri waktu yang selebihnya untuk Tuhan menyempurnakan apa yang Dia percayakan dalam hidupmu. Haleluya. Biar saudara selalu melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, banyak orang khawatir akan hari besok. Ya, kalau kita bicara tadi ayat yang ke-34, di sana dikatakan, yang saya ulangi ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang khawatir akan hari besok, tetapi firman Tuhan katakan, sebab itu jangan kamu khawatir. Sekarang persoalannya, mengapa banyak orang khawatir? Ya, mengapa banyak orang khawatir akan hari besok? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita lihat, ya, bahwa banyak orang khawatir akan hari besok
Karena saudara, mereka tidak fokus kepada Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca Amsal 27 ayat 1, di sana berkata seperti ini, janganlah memuji diri kita karena hari esok. Saya ulangi, janganlah memuji diri kita karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Mulai saat ini, pandanglah Yesus dengan mata imanmu. Amin. Ketika matamu melihat Tuhan, maka kita tidak akan khawatir akan hari esok. Sekali lagi, kegagalan dari banyak orang adalah karena dia tidak memandang Tuhan yang siap memelihara kita hari ini. Tuhan Yesus siap hari ini menyelesaikan masalah saudara. Saudara, siapa bilang Tuhan tidak memperhatikan hidupmu? Siapa bilang Tuhan tidak peduli dengan kesusahanmu? Siapa bilang Tuhan tidak menyiapkan engkau jalan keluar dari masalahmu? Kita sering gagal karena mata jasmani kita lebih dominan dari mata rohani kita. Kita sering gagal karena kita tidak mempercayakan sepenuhnya segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita sering gagal, saudara, karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saat ini, kalau saudara melihat program ini, saya mau katakan seperti ini. Yakinlah, ada sepasang mata. Sekali lagi saudara, ada sepasang mata yang peduli dengan keadaanmu saat ini. Ada sepasang mata yang ingin mengulurkan tangannya menjamah hidupmu saat ini. Ada sepasang mata yang siap berbelas kasihan terhadapmu saat ini. Saudara, hari esok masih rahasia, dan keberhasilan atau kegagalan hari kemarin tidak bisa dijadikan patokan untuk hari besok. Tetapi jika matamu telah melihat Tuhan, seperti Abraham yang melihat Tuhan, maka saya ingin berkata, berkat Tuhan siap dicurahkan bagimu. Katakan amin. Ketika matamu telah melihat Tuhan, saya ingin berkata bahwa engkau tidak akan pernah menjadikan pengalamanmu sebagai standar kesuksesan, tapi engkau akan menjadikan penyertaan Tuhan menjadi standar kesuksesanmu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Saya tetap semangat. Kemenangan akan jadi milik saudara, keberhasilan akan jadi milik saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara diberkati oleh channel ini, saudara dapat subscribe channel ini, dan saudara bisa like, dan saudara memberikan komentar pada channel ini. Dan saat ini, sebelum mengakhiri program hari ini, ketika mataku melihat Tuhan, 3 hal yang aku dapatkan, yaitu saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar tadi bahwa Allah siap memberkati hidupmu, Allah mengetahui apa yang engkau perlukan, dan yang ketiga, Allah akan mencukupkan semua keperluanmu. Saya ajak saudara, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati program ini, berkati setiap mata yang melihat, menyaksikan program ini, dan biar iman kami kuat di dalam Tuhan, bahwa kami diajar untuk melihat Tuhan, kami diajar untuk kembali mata iman kami lebih dominan dari mata jasmani. Kadang-kadang kami melihat segala sesuatunya terlalu besar, kami mengesampingkan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang menjadi penolong. Kami kadang-kadang sudah berhadapan dengan Tuhan, tetapi kami masih sangsi dan ragu. Tapi saat ini Bapa, kami diingatkan kembali untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, di hadapan Engkau saat ini, mari kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, dan kami yakin Tuhan akan buat jadi berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan.
puji Tuhan, tetap semangat. Saudara adalah orang yang diberkati, saudara adalah orang yang berkemenangan. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya tidak berubah. Doa saya tetap menyertai saudara. Kuasa dan kasih Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Lebih mencintai Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.